Saya berharap saudara, setiap kita bisa menangkap akan hal ini. Ya. Salah satu yang kita akan bicarakan pagi hari ini adalah perilaku terpuji seseorang itu akan nampak. Ini juga merupakan persiapan kita. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi perilaku kita tidak terpuji, dunia juga enggak akan tertarik, saudara. Dan kadang-kadang ada banyak orang yang percaya dalam tanda kutip, tidak memiliki perilaku yang terpuji. Yang konyolnya lagi, saudara, enggak enak ini. Justru katanya orang yang aktif pelayanan, banyak berdoa. Ini bukan berarti menggeser arti pelayanan, arti doa loh ya, enggak loh ya. Ini yang saya bilang orang-orang yang konyol tadi itu loh saudara. Yang menjadikan akhirnya orang-orang dunia tidak tertarik. Justru tidak memiliki perilaku yang terpuji. Ngomongnya rohani, perbuatannya rohana, perilakunya rohana. Tidak cocok. Makanya kita sebagai orang percaya, kita perlu saudara memiliki perilaku terpuji. Tadinya sih saya kasih tema itu kerendahan hati, tapi kerendahan hati sudah langsung fokus pada satu faktor ya. Tapi kalau perilaku terpuji ini menyangkut banyak faktor, termasuk kerendahan hati. Jadi sebetulnya perilaku ini yang perlu untuk saudara dan saya bisa pahami. Bisa saudara, di dalam Tuhan bisa. Dan ini yang memang Tuhan mau. Bapak telah sediakan good works di dalam setiap kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Jangan saudara bilang, mana mungkin bisa kita. Bisa saudara, bisa. Amin. Dan kita bisa belajar tentang perilaku terpuji ini dari seseorang yang bernama Kaleb. Belajar dari Kaleb. Kaleb ini dulu bareng-bareng sama Yosua. Karena mereka yang mewakili, Kaleb mewakili suku Yehuda, Yosua mewakili suku Efraim untuk diutus oleh Musa sebagai pemimpin bangsa Israel waktu itu, diutus untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bareng-bareng, kedudukannya sama, mewakili sukunya, mengintai. Ada 12 orang, karena ada 12 suku, setiap suku diwakili oleh satu orang. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Dari 12 ini, 10 orang melihat fakta, melebihi dari iman pengharapannya akan Tuhan. Fakta, wih orang enak, besar-besar raksasa, kita seperti belalang, tidak mampu kita. Wih benteng-bentengnya besar-besar, bagaimana kita bisa masuk? Itu faktanya, fakta itu artinya yang sungguhannya itu ya seperti itu. Orang enak itu raksasa tinggi-tinggi, bentengnya itu, rumahnya Rahab itu di dalamnya. Itu fakta, kenyataannya memang sungguhan seperti itu. Tapi ini bedanya, Kaleb dan Yosua. Mereka melihat dengan mata iman. Saudara, ini yang diperlukan. Hari-hari ini, kalau saudara terus melihat fakta yang sungguhan di dunia ini. Aduh, kecut nih. Hati ini kecut, saudara. Gimana mungkin situasi krisis? Gimana mungkin global secara seluruh dunia ya memang seperti ini. Faktanya boleh seperti itu. Tapi saudara dan saya punya Tuhan. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Mereka melihat memang orang enak itu tinggi besar. Memang bentengnya benar. Tapi bersama dengan Tuhan kita telan mereka. Beda kan? Melihat faktanya sama. Tapi sudut pandangannya itu loh saudara.
Makanya takkan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Orang yang ikut Tuhan itu seharusnya selalu punya pengharapan. Orang dunia, saudara, yang tidak punya pengharapan, sudah ngelihat fakta seperti itu, tidak bisa mati, ya bunuh diri. Tidak ada pengharapan, saudara. Seharusnya saudara dan saya di dalam Tuhan, kita harus selalu punya pengharapan. Fakta, boleh, kejadian apa, yang sungguhan loh itu, seperti itu loh. Tapi saudara, Yosua dan Kaleb beda. Nah akhirnya Tuhan berkata kepada Musa bahwa Yosua yang akan mengganti Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Saudara, sedangkan Kaleb, ya Kaleb tetap pemimpin sukunya. Tapi kita bisa belajar sesuatu dari Kaleb. Luar biasa. Waktu saya baca ini luar biasa loh Kaleb ini. Luar biasa loh saudara. Perilakunya itu. Ya, kita akan baca, saya sudah kutipkan ayat di sini. Di dalam Yosua pasal 14, ayat 6 sampai 15. Ayat 6-nya sengaja saya sendirikan. Dan keturunan Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Ini setelah Yosua jadi pemimpin, mengganti Musa. Lalu Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu berkata kepada Yosua, teman lamanya ini, engkau tahu bahwa Bapa Yahweh telah berbicara kepada Musa, abdi Elohim itu, seperti kepadaku dan seperti kepadamu di Kades Barnea. Kemudian ayat 7, aku seorang yang berumur 40 tahun ketika Musa, hamba Bapa Yahweh itu mengutus aku dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku membawa kabar kepadanya seperti yang ada di dalam hatiku. Namun saudara-saudaraku yang pergi bersamaku membuat tawar hati bangsa ini, sedangkan aku dengan segenap hati mengikuti Bapa Yahweh Elohimku. Lalu Musa bersumpah pada hari itu dengan berkata, sesungguhnya tanah yang di atasnya kakimu telah menginjak itu akan menjadi warisan bagimu dan bagi keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah sepenuh hati mengikuti Yahweh Elohimku. Dan sekarang lihatlah, Bapa Yahweh telah memelihara hidupmu, sebagaimana dia berkata, ini sudah 45 tahun sejak Bapa Yahweh mengucapkan firman itu kepada Musa. Sementara orang Israel mengembara di padang belantara, dan sekarang lihatlah hari ini aku telah berusia 85 tahun. Saudara perhatikan, ini diperkatakan oleh Kaleb 45 tahun kemudian. Ada kata-kata tebal yang saya berikan di situ, waktu ini umur 45, mengikuti Bapa Yahweh ya, dengan sepenuh hati mengikuti, kata mengikuti, ini Kaleb ini. 45 tahun kemudian, jadi 40 ditambah 45, sekarang usianya 85. Ini Kaleb yang ngomong seperti itu ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 11, ini nanti aja. Ayat 11, namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Musa mengutus aku. Umur 85, kuatnya masih seperti umur 40. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk pergi keluar maupun masuk ke dalam. 12, maka sekarang berikanlah kepadaku gunung itu yang telah Bapa Yahweh katakan pada hari itu, karena engkau sendiri mendengar pada waktu itu, kan temannya. Karena engkau sendiri, ini Yosua, ngomong sama Yosua kan, engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bagaimana orang enak berada di sana, dan kota-kota besar yang berkubu. Jika Bapa Yahweh beserta denganku, maka aku dapat menghalau mereka, seperti Bapa Yahweh telah berkata. Ayat 13-nya, lalu Yosua memberkati dia, dan dia memberikan Hebron kepada Kaleb anak Yefune menjadi warisan. 14, karena itulah Hebron telah menjadi milik Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu menjadi warisannya sampai hari ini, karena dia dengan segenap hati tetap mengikuti Yahweh Elohim Israel. Dan nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba,
dia itu adalah seorang raksasa di antara orang enak dan negeri itu telah berhenti dari peperangan. Saudara, dari ayat-ayat ini, mungkin saudara yang ikut pembacaan kitab suci kita, saudara juga membaca. Mungkin Tuhan bicara dari sisi lain kepada saudara. Tapi waktu saya membaca ayat-ayat ini, terkesan di dalam hati saya, seorang Kaleb yang punya perilaku yang sangat terpuji. Dari mana? Saudara, kalau kita lihat, ya, Yosua dan Kaleb, teman lama sejak muda, sama-sama mewakili sukunya. Sebelumnya adalah orang-orang yang mewakili sukunya pada saat diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Saudara bisa baca di dalam Bilangan 13. Seorang yang ya wakil dari suku, kepala suku gitu ya. Sama-sama kedudukannya sama, ini masih mudanya. Mereka berdualah di antara 12 orang yang diutus yang memberikan laporan yang positif, punya iman, bahkan yang meneduhkan hati orang-orang Israel. Tapi mereka sampai mau dirajam batu, saudara. Mereka kan bilang, yang 10 itu mengintimidasi, memberikan berita yang mengintimidasi. Wah, berat. Tanah perjanjian ini berat. Kita masih terus berperang. Orangnya gede-gede, raksasa lagi. Bentengnya besar-besar, berat gimana. Nangis-nangis saudara. 10 orang ini memberikan pengaruh kepada bangsa Israel. Sampai akhirnya bangsa Israel itu nangis-nangis. Udahlah kita kembali ke Mesir aja, kita ngangkat pemimpin yang baru. Karena apa? Karena mereka menghadapi fakta. Hati-hati saudara. Apa yang kita pandang, apalagi kalau kita pemimpin ya. Kepala rumah tangga, atau mungkin saudara pemimpin atau gembala sel, atau saudara ya paling tidak saudara punya orang-orang yang berpengaruh lah, paling tidak saudara punya orang-orang yang bisa saudara pengaruhi. Pada saat ada roh intimidasi mengintimidasi kita, kemudian kita sampaikan, ini bisa menular. 10 orang pengintai yang melihat fakta waktu mengintai tanah perjanjian, menyampaikan kepada bangsa Israel, seluruh bangsa Israel itu nangis-nangis, ini apa-apaan sih ini? Katanya diberi tanah perjanjian, tapi kita harus berperang dan lawannya itu enggak masuk akal, enggak mungkin kita bisa menang. Nangis-nangis mereka, saudara. Karena 10 orang pengintai tadi yang membawa berita negatif, melihatnya fakta-fakta, tidak melihat Tuhan. Nah, sampai akhirnya Yosua dan Kaleb ini meneduhkan mereka. Tidak begitu nih, lihat. Mereka bawa hasil buah-buahan dari tanah perjanjian. Ini lihat hasilnya. Ini limpah dengan susu dan madu. Loh, itu orang-orangnya besar-besar raksasa. Udahlah. Bersama dengan Tuhan kita akan telan itu orang-orang. Loh, beda saudara mandangnya Yosua sama Kaleb. Dari sini ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin saudara bisa menempatkan diri saudara. Saudara mau berpihak yang 10 pengintai tadi atau yang 2, Yosua dan Kaleb? Jawab sendiri aja dalam hati. Mungkin apabila saudara saat-saat ini selalu memandang fakta di dunia ini dan keluar kata-kata negatif, saudara seperti 10 pengintai tadi. Tapi pagi hari ini kita harus putar balik. Putar balik. Jangan melihat fakta dan itu mengintimidasi kita. Lihat fakta di dalam pandangan Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan aku akan lewati ini. Kalau Tuhan bersama aku akan menjadi beda dengan orang-orang dunia. Orang dunia kelabakan, banting tulang, banting semua. Tapi kita tetap berharap sama Tuhan. Ikuti Tuhan. Seperti tadi ya, Kaleb ini mengikuti Tuhan. Dia tetap mengikuti Tuhan. Sampai 45 tahun kemudian,
Kaleb masih tetap mengikuti Tuhan. Nah, mereka itu meneduhkan hati bangsa Israel yang sudah terpengaruh dengan 10 pengintai tadi. Marah-marah bangsa Israel, saudara. Ini orang, sampai mau dilempari segala. Dan di situ Musa dan Harun sampai merobek jubahnya, mereka berkabung. Saudara, ini Yosua dan Kaleb semasa mudanya. 45 tahun kemudian. Jadi ini waktu 45 tahun kemudian, tadi ayatnya itu kita bacakan, berikan gunung itu kepadaku. Umurku sekarang 85, aku masih sekuat dulu, aku mau berperang. Yang diminta itu bukan yang lemah-lemah, gunung. Justru orang enak itu di situ, saudara. Raksasa-raksasanya di situ. Hebat ini, Kaleb. Dia bukan minta yang enteng-enteng. Berikan gunung itu. Sama seperti Musa dulu berkata, setiap tanah yang telah engkau injak, itu menjadi milikmu. Imannya luar biasa, Kaleb. Berikan gunung itu sama seperti waktu itu Musa bilang. Engkau sendiri mendengar. Imannya luar biasa ini. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang Kristen, katanya punya iman, katanya ini, tapi seringkali berlaku pengecut. Saudara. Ambil yang aman-aman. Ambil yang enggak punya terlalu banyak resiko. Ambil yang ini, sudahlah. Kalau bisa orang lain aja yang maju, saya yang jadi di belakang. Tapi kalau sudah menang, ayo ikut menikmati. Itu Kristen emprit kalau saya bilang. Bukan Kristen Raja Wali. Saya berharap di sini enggak ada Kristen emprit, semua Kristen Raja Wali. Karena itu yang Tuhan mau. Janji Tuhan, aku akan membawa naik, bukan turun. Itu Raja Wali, hanya dimiliki oleh Raja Wali itu, janji itu. Aku akan menjadikan kepala bukan ekor. Itu Raja Wali. Jangan cuma komplain ayat-ayat yang ada. Tapi dalam perbuatan kita, ngomplain Kristen Raja Wali. Perbuatannya emprit. Aku akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Aku akan membawa engkau naik bukan turun. Itu Raja Wali. Hanya Raja Wali yang bisa memenuhi. Dalam kondisi badai. Dalam kondisi dikejar musuh, dia tambah naik. Mendekati matahari. Musuhnya itu, karena Raja Wali punya lapisan di matanya itu khusus. Hanya dimiliki oleh Raja Wali. Mendekati matahari, itu mungkin ada pengaruh panasnya itu. Itu musuh-musuhnya enggak tahan, saudara. Dia dikejar musuh, dia tambah naik. Lama-lama musuhnya enggak kuat. Belelean semua. Balik. Raja Walinya tinggal lihat, enggak ada dia. 45 tahun kemudian, Kaleb berkata bahwa dia masih sekuat dulu. Karena itu dia minta bagian tanah yang dijanjikan Musa kepadanya. Gunung Hebron. Berikan gunung itu. Penghuninya siapa? Itu yang disebut, suku Enak itu suku yang raksasa-raksasa tadi, saudara. Luar biasa ya, Kaleb ini. Luar biasa. Dengan iman, dia minta itu lebih luar biasa lagi, saudara. Akhirnya, Yosua memberkati Kaleb dan memberikan bagian kepadanya, yaitu bagian suku Yehuda. Yosua 14 ayat 13. Diberikan dan diberkati. Ini ya, saudara. Saya bisa melihat ayat ini. Kaleb luar biasa. Temannya loh ini dulu. Yosua ini temannya. Sama-sama berjuang. Setingkat dulu, selevel. Tapi saudara kalau baca ayat ini, Yosua 14 ayat 13. Tadi kita sudah baca ya. Saya baca dari LAI, tadi saya kutip dari ILT. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya.
Saudara, apakah saudara bisa melihat perilaku atau kerendahan hati yang dimiliki oleh Kaleb? Saya melihatnya. Kaleb mengakui Yosua sebagai pemimpin pengganti Musa. Padahal dulu sama-sama. Akhirnya selain dia datang kepada Yosua dan meminta bagiannya, dan pada saat Yosua memberkati. Sebelum berikan, Yosua memberkati Kaleb. Mari kita baca, saudara. Ini saya tambahkan ya. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-7. Ngafalnya gampang. Ibrani 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dalam hal ini Kaleb menempatkan dirinya. Ada banyak orang, ya, ada banyak kejadian, saudara. Kalau seandainya Tuhan yang mengangkat seseorang, ya kita harus akui, ini memang Tuhan yang angkat. Tidak gampang loh, saudara. Tidak gampang. Seperti Kaleb, ya. Pada saat dia betul-betul Yosua dijadikan pengganti Musa, Kaleb dia tetap bisa melihat, ini loh saudara, perilaku yang terpuji yang dimiliki oleh Kaleb, seorang Kaleb itu seperti ini. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita itu tahu tempat kita, panggilan kita, terus kita berbuah-buah di situ, di dunia ini tidak masalah saudara. Level-level di dunia ini sebetulnya di mata Tuhan tidak ada artinya kok. Tidak ada artinya. Kalau kita bisa menangkap hal ini, ya, luar biasa. Roh Kaleb itu ada pada kita. Kaleb ini orang luar biasa. Saudara. Meskipun usianya 85 secara jasmani ya, aku masih sekuat dulu. Berikan gunung itu pada. Ngadepi raksasa kan berarti. Akhirnya ayat ini yang membuat saya berhenti sejenak, saya renungkan. Akhirnya Kaleb itu diberkati sama Yosua. Sebelum tanah yang diminta itu diberikan, Yosua berdoa memberkati Kaleb. Dan tidak ada disebut-sebut apa-apa di situ. Dan akhirnya Hebron bagian dari Kaleb. Nah kita bisa lihat perbandingan dari 3 pemimpin yang kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Musa. Musa ini seorang pemimpin yang Tuhan panggil dan tetapkan dia sebagai pucuk pimpinan yang telah Tuhan tempatkan. Musa ditempatkan di tempatnya. Karena Tuhan yang memanggil Musa. Meskipun prosesnya kayak gitu, kita tahu kan Musa sebelum dia memimpin bangsa Israel, dia disembunyikan waktu bayi, dibuang ke Sungai Nil, di Sungai Nil ditemukan oleh putri Firaun. Yaitu tidak tahulah cara Tuhan bisa saja. Akhirnya Musa ini paling tidak dia dibesarkan di lingkungan istana, saudara. Makan enak, semua fasilitas lengkap ya, termasuk pendidikan. Musa mendapatkan semua itu. Dia anak angkatnya putri Firaun, putri raja. Pasti fasilitasnya dia dapatkan. Tapi di usia 40 Musa melarikan diri setelah membunuh salah satu orang Mesir. Lari dan di padang gurun dia jadi gembala domba 40 tahun. Usia 80 tahun Tuhan panggil untuk membawa keluar bangsa Israel. Prosesnya panjang,
Tapi Musa harus dibentuk dulu. Musa didasari di istana, harus dibawa ke padang gurun dulu, diolah, dibentuk di situ, baru dipanggil lagi, saudara. Apakah di lingkungan istana Musa bukan seorang pemimpin? Ya pemimpin paling tidak dia. Pangeran, anak angkat. Ya pasti kan banyak hamba-hambanya itu kan dia pemimpin secara jasmani. Tapi dibawa ke padang gurun untuk digembleng secara rohani. Akhirnya jadilah dia seorang pemimpin yang sejati. Jasmani, rohani dia dapatkan. Beda loh saudara pemimpin di dunia sama pemimpin rohani itu. Karena itu Tuhan perlu memproses Musa untuk dijadikan seorang pemimpin yang rohani. Nah, Musa perlu diproses untuk menjadi pemimpin seperti itu. Yang kedua kita lihat tipe pemimpin Yosua. Yosua juga seorang pemimpin yang diangkat Tuhan loh, mengganti Musa. Meskipun melalui Musa, tetapi Tuhan yang telah memerintahkan Musa untuk mengangkat Yosua. Siapa Yosua pada awalnya? Selain Yosua mewakili sukunya, suku Yehuda tadi, Yosua ini hambanya Musa, saudara. Hambanya Musa. Waktu Musa mau menghadap Tuhan, Yosua ikut. Udah kamu tunggu di sini ya sampai aku datang. Musa yang naik sendiri. Yosua ini hambanya Musa. Saya melihat beberapa hamba Tuhan yang ada di Indonesia, ada beberapa lah. Dulu dia itu sopirnya seorang hamba Tuhan dari Belanda. Kalau saya sebut pasti saudara tahu lah. Jadi hamba Tuhan luar biasa, sopirnya dulu. Akhirnya jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, luar biasa. Saudara, ini hal yang luar biasa. Yosua seperti itu. Kemudian Kaleb. Kaleb ini juga pemimpin loh. Seorang pemimpin dari sukunya saja, tapi punya jiwa kepemimpinan yang besar. Karena taat akan perintah-perintah Tuhan. Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kaleb ini dikatakan terus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tetap mengikuti, setia tetap mengikuti. Ini Kaleb. Saudara, ini kuncinya di sini. Bagaimana seorang Kaleb bisa punya perilaku yang terpuji. Bagaimana dia tetap bisa rendah hati. Bagaimana dia tetap bisa menyenangkan dalam arti itu. Dia tidak iri hati terhadap Yosua. Tidak ada unsur-unsur iri hatinya. Dia tidak mau cari enaknya. Cuma semua orang yang berjuang, dia nikmati hasilnya. Enggak. Dia minta sama Yosua, berikan gunung itu. Kekuatanku masih seperti dulu, aku akan perang. Ini Kaleb. Bukan cuma cari enaknya saja. Dia mau perang, dia mau berjuang untuk mendapatkan janji Tuhan. Nah, saudara, dari 3 pemimpin besar ini kita bisa belajar sesuatu. Ya. Kesamaan dari ketiga-tiganya, kalau saudara lihat gambar ini ya, ini Musa ini, lihat ini Yosua, ini Kaleb, ini imam-imam, ini pasti Imam Harun mungkin ini ya, iya Imam Harun masih ada, iya ini Imam Harun ini Musa. Saudara, perhatikan, ada kesamaan dari ketiga, yaitu tetap setia mengikut Tuhan sampai ke akhir. Musa kita semua tahu, Musa itu tetap setia sampai akhir. Musa ini bahkan kalau saudara baca ya, orang yang paling lemah lembut di dunia. Di mata Tuhan Musa ini lemah lembut. Musa ini. Makanya Tuhan sampai memilih dia jadi seorang pemimpin.
Tuhan melihat hati, saudara. Kalau saudara dan saya mau dipakai Tuhan, miliki hati yang murni, tulus. Karena Tuhan melihat hati. Musa sampai akhir hidupnya, meskipun dia nggak boleh masuk ke tanah perjanjian karena kesalahan yang diperbuatnya, tapi mayatnya dicari orang nggak ada. Dan waktu Tuhan Yesus berdoa, yang turun, yang nampak oleh murid-murid itu adalah Musa dan Elia. Elia kita jelas tahu, Elia diangkat Tuhan. Musa, mayatnya nggak ada, dia angkat itu. Karena dia sudah turun, berarti dia sudah sempurna itu di surga. Musa dan Elia. Yosua, saudara, ada satu statement dari Yosua yang luar biasa. Dari Yosua pasal 24, terakhir sebelum Yosua dipanggil pulang. Yosua 24 ayat 15, di situ ditulis demikian. Tetapi, atau ayat 14 ya, mulai saya baca. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan Yahweh dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Bapa Yahweh. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Bapa Yahweh, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Bapa Yahweh. Ini statement Yosua luar biasa dia. Menjelang akhir hidupnya, di usia 110 tahun dipanggil pulang. Menjelang akhir hidupnya, nasihatnya Yosua ini kepada penetua dan semua pemimpin-pemimpin seperti itu. Kalau ada di antara kalian yang mau beribadah kepada ilah-ilah lain, aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Bapa Yahweh. Ini statement akhir. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Yosua sampai akhir hidupnya dia tetap setia. Kaleb bagaimana? Kaleb sama. Ini 3 kesamaan. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh rindu memiliki perilaku yang terpuji di mata Tuhan maupun di mata manusia. Ya Kaleb sih nggak ngomong-ngomong, nggak dia sikapnya gini, ngomongnya tetap tegas. Tapi dia submit, dia menundukkan diri loh sama Yosua. Nggak terlalu banyak ngomong dia dalam hal ini. Ya memang dia akui. Jadi kita bisa lihat, ini Kaleb rendah hati. Dia besar hati. Dia tidak iri hati. Ada banyak orang kalau orang lain sukses, dia malah nggak senang hati. Seharusnya kan kita ikut bersyukur. Apalagi teman atau sahabat kita. Bilangan 14 ayat 24. Di situ ditulis demikian. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Di dalam terjemahan lain kata jiwa di situ roh. Jadi Kaleb ini punya roh yang berbeda. Dia tetap mengikuti Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dia tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Ini Kaleb. 3 kesamaan dari 3 pemimpin yang saudara dan saya bisa pelajari di situ. Dan semua hasilnya ini akan terwujud di dalam kehidupan kita, saudara. Kita itu bisa punya perilaku yang terpuji atau tidak, akan nampak waktu yang akan menguji. Yang kita harus pelajari itu adalah ini. Belajar untuk bisa ikut bersuka cita atas sukses orang lain. Belajar untuk bisa ikut bersuka cita atas
sukses orang lain. Roma 12 ayat 15, kalau ada orang berduka cita, ikutlah berduka cita. Kalau ada orang bersuka cita, ikutlah bersuka cita. Kalau orang diangkat Tuhan, bersuka citalah. Kaleb tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia iri sama Yosua. Menyadari bahwa masing-masing kita itu punya panggilan dan kapasitas yang berbeda dengan kita. Matius 25 ayat 15, ada yang diberi 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Masing-masing diberikan menurut kemampuan. Tuhan yang tahu kemampuan kita masing-masing. Jangan pernah iri hati terhadap apa yang diberikan orang lain. Tapi bersyukur, syukuri saja apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Lipat gandakan itu. That's it. Kaleb tidak iri hati terhadap Yosua. Kok Yosua sih yang diangkat? Padahal kan kami berdua ini sama. Dulu kami berdua yang memberikan berita positif dan sebagainya. Tidak ada. Menunjukkan hal-hal seperti itu. Waktu dia datang kepada Yosua, akhirnya dia tahu Yosua pemimpinnya, dan akhirnya Yosua memberikan itu sebelumnya diberkati Kaleb. Luar biasa ya, saudara. Kaleb ini hal yang luar biasa kita bisa belajar. Nanti kalau sudah bisa dipercaya harta orang lain, pasti kita akan dipercaya atas harta kita sendiri. Lukas 6 ayat 12, ini bisa kita lihat seperti ini. Kalau saudara bisa mensyukuri atas kesuksesan orang lain, maka satu saat kesuksesan itu akan saudara alami. Kalau saudara bisa bersuka cita, di mana orang lain itu bisa naik, bisa diberkati, pelayanannya luar biasa berbuah-buah. Saudara tetap bisa bersyukur, saudara bisa melihat bersuka cita. Satu saat nanti hal yang sama, mungkin lebih besar, akan juga saudara alami. Amin. Ini loh, kalau kita bisa dipercaya dari apa yang orang lain. Saudara, awal mula Tuhan memanggil saya itu enggak bayangkan loh. Gimana sih? Gembalakan, aduh Tuhan lainnya aja lah Tuhan. Saya ini orangnya ceplas-ceplos, kalau ngomong sudah enggak bisa ngerem, kalau ngomong sudah apa adanya ceplas-ceplos sampai istri saya kadang-kadang buat, saudara. Soalnya itu penasehat saya yang paling berani ya istri saya. Kamu gini, enggak bisa, kamu mesti menimbang perasaan orang. Iya. Saya itu sudah dinasihati gitu, nanti dalam kenyataannya seringkali saya ngomong itu memang dari apa adanya saya. Saya itu sudah, iya kalau habis dinasihati ngingat gitu. Tapi kalau sudah lupa ya keluar aslinya. Makanya sampai saya berdoa Tuhan, bahwa ya orang lain aja lah Tuhan. Saya nanti kalau jadi gembala belayu kabeh domba-dombamu Tuhan. Ternyata yang belayu yang juga yang enggak ini saudara. Saudara, jadi ada banyak hal. Pertama kali saya pikir, wah sekolah aja. Kalau enggak sekolah orang masa tahu saya ini hamba Tuhan. Sekolah ya akhirnya di eliminasi satu-satu dieliminasi. Akhirnya melayani. Udah melayani apa? Koordinator kebersihan WC kamar mandi. Melayani ini bagian talang bocor bagian ini. Melayani. Tapi ya sudah melayani aja. Enggak bayangkan dulu saya. Lebih parah lagi ada saya punya teman lulusan sekolah Alkitab kalau ini. Sama-sama mau melayani di tempat kami. Saya lebih dulu kan, saya jadi sudah tahu ini prosesnya ada ini. Di sekolah Alkitab, wah dia bawa ijazahnya, dia punya gelar, dia mau dikenalkan sama orang. Ya oke, mau bergabung sama kita, oke. Mulai tanggal 1 ya, iya. Tanggal 1 saya yang diberi tugas beritahu saudara. Nanti beritahu dia suruh duduk di pos satpam, jadi satpam di situ. Sekolah Alkitab bawa ijazah sudah duduk. Nah, saya agak enggak tega juga ngomong. Akhirnya ya harus ngomong kan, ngomong duduk di pos. Awal mula 1-2 hari pertama
Waktu dia duduk di pos satpam, ada tamu masuk ya dia biarkan aja diem aja nunduk gini. Malu mungkin dia. Lama-lama sudah biasa. Sebentar aja diangkat, sekarang jadi gembala. Saudara, tidak ada masalah hal-hal seperti itu sih. Kalau Tuhan yang memanggil, udahlah, nggak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk bisa menahan kita. Amin. Kalau Tuhan sudah mau memberkati kita, kalau itu sudah menjadi bagian kita, Tuhan pandang kita mampu sesuai dengan kemampuan kita, jangan takut dengan halangan apapun dari dunia ini. Percaya, kalau memang itu dari Tuhan, pasti akan nyampe kepada saudara. Prinsipnya apa? Mengikuti Tuhan terus dengan setia. Kalau kita sudah keluar dari jalan Tuhan, ya itu lain lagi ceritanya. Saudara. Nah ini loh, berkati, ya, berkati. Saudara, hal yang sangat luar biasa untuk saudara dan saya miliki satu perilaku yang terpuji. Termasuk rendah hati, lemah lembut, penguasaan diri, ya semua itu. Saya pun belajar banyak saudara, belajar banyak. Karena saya kalau ngomong kadang-kadang nggak bisa lemah lembut. Tapi sekarang ini sudah jauh lemah lembut. Bayangin, kayak sekarang aja sudah jauh. Dulu Danio. Tapi saya tahu itu Tuhan. Saya percaya saudara pun juga akan mengalami hal yang sama. Saya melihat banyak di antara saudara yang mengikuti Tuhan dengan tetap setia. Ya, Tuhan sudah banyak ubahkan. Tadi malam kami mengunjungi Hypercell ya, dari Supercell Selatan. Saya ngelihat, bersuka cita gitu saya, bisa ngikut bersuka cita, ngucap syukur. Gitu. Pulang saya ngomong sama istri saya, dulu kita ini waktu ngerintis awal-awal cuma berdua, berempat, 10 orang ini kan. Kalau saya ngelihat, luar biasa. Tuhan yang sudah berkarya di tempat ini. Dan ini belum selesai. Tuhan akan lanjutkan karyanya dalam hidup setiap kita. Asal kita tetap mengikuti Dia. Amin. Mari kita sama-sama tunduk.